Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Kita membahas kitab Fathul Qorib, masih di bab buang hajat. Buang hajat dan adab-adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajtanibu, dan menjauh, wujuban dengan wajib, qadil hajat, siapa orang yang menunaikan hajat, istiqbal al-kiblati, pada menghadap kiblat, al-an, sekarang, wahia, adapun kiblat, al-ka'batu, itu Ka'bah, wastadbaroha, dan membelakangi pada kiblat, fis sahra, di tanah lapang. Jadi haram bagi kita, hendaklah menjauh secara wajib orang yang menunaikan hajat itu menghadap kiblat. Yang kiblat sekarang orang-orang muslim yaitu Ka'bah. Bukan hanya menghadap kiblat yang haram, namun membelakanginya juga. Fis sahra, di tanah lapang. In lam yakun, apabila tidak ada, bainahu, di antaranya orang yang menunaikan hajat, wa bainal kiblati, dan di antaranya kiblat, satirun, itu penutup atau penghalang. Yang pertama, keharamannya ini tidak mutlak. Nah, kalau di dalam tanah lapang itu mutlak haram. Tapi kalau ada syarat-syarat tertentu menjadi tidak haram. Apa? In lam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun. Apabila di antaranya orang yang membuang hajat dan di antaranya kiblat itu satirun, tidak ada satir penghalang. Kalau ada satir berarti boleh atau tidak haram. Tapi kalau tidak ada satir, menutup atau penghalang, itu haram. Aukana, atau ada apa satir, walam yablug, dan tidak mencapai apa satir, sulusai ziro'in, pada 2/3 ziro. Yang pertama, tidak ada satir sama sekali. Yang kedua, ada satir namun tidak memenuhi syarat, tidak melebihi dari 2/3 ziro. 1 ziro menurut para ahli, para ulama, dikatakan, sebagian ulama mengatakan 60 cm. Nah, di sini. Nah, apabila ada apa satir dan tidak mencapai 2/3 ziro, itu tetap haram. Kalau lebih dari 2/3 ziro, maka tidak haram. Au balagohuma, atau mencapai apa satir, huma, pada 2/3 ziro, wabak muda, dan jauh siapa orang yang menunaikan hajat, anhu, dari satir, aksaro, hal dalam keadaan lebih banyak, min salah sati ziroin, dari 3 ziro. Nah, yang ketiga adalah ada mencapai 2/3 ziro, namun 2/3 ziro ini jauh dari orang yang menunaikan hajat. Nah, itu tetap haram. Misalkan ini orang buang hajat, satirnya di sini, ya, satirnya di sini jauh gitu, maka satirnya di sini jauh, itu tetap haram. Atau ada satir ini orang buang hajat, ada satir pendek, nah, kurang dari 2/3 ziro, maka haram juga. Ketentuannya itu, yang pertama tidak ada satir sama sekali, yang kedua ada satir namun kurang dari 2/3 ziro, yang ketiga ada satir 2/3 ziro namun jaraknya jauh dari orang yang buang hajat. Jaraknya jauhnya itu kurang dari 3 ziro. Di ziro'il adami, dengan zironya ada anak Adam, ya ukurannya dari ujung tangan ke siku, biasanya gitu, tapi hitungannya 60 cm. Kama kola, sebagaimana kolahu, telah mengatakan pada pendapat ba'duhum, siapa sebagian ulama, wal bunyanu, dan adapun bangunan, fi hadza, di dalam ini, kas-sohroi, di dalam ini keterangan maksudnya, fi kas-sohroi, sebagaimana tanah lapang. Jadi kalau bangunannya besar, bangunan gedung misalkan tinggi gede, kita pipis atau BAB di situ, bukan di WC, itu tetap haram, seperti halnya
tanah lapang. Namun, nah di sini bisyartil madkuri dengan syarat al-madkuri yang disebutkan. Nah, di sini illal bina'a, kecuali bangunan al-mu'adda yang disediakan apa bangunan lil qada'il hajah, bagi buang hajat. Nah, fala hurmata, maka tidak haram. Fihi mutlakon, di dalamnya bangunan mutlakon secara mutlak. Maksudnya apa? Kalau ada bangunan yang dikhususkan memang buat kamar mandi, ada WC-nya, di dalamnya ada tempat BAB-nya, walaupun kita menghadap kiblat, maka itu menjadi tidak haram karena memang WC itu khusus tempatnya disediakan untuk buang hajat. Jadi kalau ada masyarakat atau orang-orang sudah menjadikan bangunan tersebut, WC-nya menghadap kiblat, itu tidak masalah. Yang tidak boleh di tanah lapang, yang pertama. Yang kedua, di bangunan, namun bangunannya berupa gedung yang memang bukan khusus buat hajat. Nah, orang itu buang hajat kalau di bangunan itu, di tempat-tempat gedung dan sebagainya, tetap harus menjauhkan menghadap kiblat. Wa kharaja biqaulina, dan keluar atau terkecuali biqaulina dengan perkataan kami, al-an, sekarang, ma, yaitu perkara kana yang ada apa ma, kiblatan itu kiblat. Awalan, yang pertama, ka Baitul Maqdis, seperti Baitul Maqdis, artinya Masjidil Aqsa. Terkecuali dengan perkataan kami sekarang, yaitu sesuatu yang ada apa ma, kiblatan, apa itu kiblat, ya kan? Awalan, pada yang pertama, ka Baitul Maqdis, seperti Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, fastiqbaluhu, maka menghadapnya ke Baitul Maqdis, wastidbaruhu, dan membelakanginya Baitul Maqdis, makruhun, itu dimakruhkan. Jadi maksudnya kiblat itu kan awalnya itu ke arah Masjidil Aqsa. Nah, kita pipis maupun BAB ke arah Masjidil Aqsa, itu hukumnya makruh. Jadi bukan kiblat yang pertama. Yang dimaksud adalah kiblat yang kedua adalah Ka'bah atau Masjidil Haram, ke arah Mekah sana. Waya jatanibu, dan menjauh adaban, karena adab, qadil hajah, siapa orang yang menunaikan hajat, al baula, pada pipis, wal go'ito, pada BAB, filma irokid, di air yang yang mampet, yang tidak tergenang rokid ini. Jadi hendaklah kita menjauh secara adab. Nah, sebagai adab, orang yang buang hajat itu menjauhkan pipis dan itu di air yang tidak mengalir. Amal jari, adapun air yang mengalir, fayukrohu, maka dimakruhkan apa siapa orang yang menunaikan hajat fil qalili, di dalam air yang sedikit. Kalau air yang mengalir tapi sedikit, maka hukumnya kita pipis dan di situ makruh. Minhu, darinya orang. Dunal kasiri, selain yang banyak. Nah, kalau air banyak itu tidak makruh. Kita pipis dan BAB di situ. Lakinnal aula, tetapi yang lebih utama ijtinabuhu, itu menjauhkan air yang mengalir tersebut. Walaupun airnya banyak, tapi yang lebih utama adalah tetap kita menjauh BAB dan pipis di air yang mengalir, airnya banyak maupun yang sedikit, tetap disuruh menjauh. Wa bahasan Nawawi, membahas An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, tahrimahu, pada keharamannya akan pendapat fil qalili, di dalam air yang sedikit. Jarian, hal dalam keadaan mengalir, au raqidan, hal dalam keadaan tidak mengalir atau mampet. Imam Nawawi mengharamkan pada orang-orang yang buang hajat kecil maupun hajat besar di air yang sedikit yang mengalir,
atau yang tidak mengalir. Jadi Imam Nawawi berpendapat haram di air sedikit maupun tidak mengalir maupun mengalir tetap haram. Waya jatani ibu aidon, dan menjauh siapa orang yang menunaikan hajat aidon juga al baula pada pipis wal goito pada tahta syajaratil musmirati di bawah pohon yang berbuah waktu samri pada waktu berbuah wagoi rohu dan selainnya waktu berbuah. Jadi hendaklah kita menjauh dari orang yang pipis dan tersebut di bawah pohon yang berbuah maupun yang tidak berbuah, artinya nggak boleh kita di bawah pohon. Wayatanibu, dan menjauh ma pada perkara dzukira yang disebutkan apa ma fitariki di jalan. Jadi selain kita pipis atau di bawah pohon berbuah, tidak boleh juga, hendaklah kita menjauhkan hal tersebut dari pipis di jalan. Al-masluki yang ditempuh linasi pada orang-orang. Jadi lalu lalang orang, kita pipis di memang jalanan tersebut lalu lalang orang. Nggak boleh lewat tempat lewatnya orang maksudnya. Wa mawdi izili, dan tempat berlindung saifan, tempat berlindungnya orang saifan pada musim panas. Wa fi mawdi isyamsi, dan tempat berlindungnya matahari syitaan pada musim dingin. Jadi nggak boleh juga di tempat kita pipis maupun di tempat berlindungnya orang, ya kan? Di tempat pipis kita atau di tempat berlindungnya orang musim panas dan musim dingin. Wa fi sakbi, dan tidak boleh juga kita pipis atau di lubang fil ardi, di bumi maksudnya. Wa huwa, adapun bumi, nazilu itu yang turun al mustadiru yang mutar, yang berputar, maksudnya lubang. Walab sakbi, adapun lafadz sakbi sakitun itu gugur fi badin nishil atau nishil matni di sebagian naskah matan. Nah, jadi ini pelajaran hari ini tentang Fathul Qorib. Yang pertama adalah tentang tidak bolehnya kita buang hajat di tanah lapang. Di tanah lapang tidak boleh buang hajat di tanah lapang menghadap kiblat, atau di bangunan yang bangunannya memang tidak disediakan untuk buang air, namun kita buang air tidak boleh menghadap kiblat. Terkecuali kita menghadap kiblat, memang itu halnya WC. Tempat memang disediakan untuk buang hajat, itu boleh kita menghadap kiblat. Kalau sudah terlanjur buat, tapi kalau belum terlanjur membuat, hendaklah menjauhkan dari menghadap kiblat WC tersebut. Nah, itu saja. Selebihnya, sekurang-kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.